Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan bahasan mengenai analisis Fourier untuk sinyal dan sistem waktu kontinu ya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana respons sistem LTI untuk sinyal input berupa eksponensial kompleks, dan kemudian kita ungkapkan ya sinyal-sinyal periodik ke dalam ungkapan eksponensial kompleks ya, yakni dengan cara menggunakan deret Fourier ya. Namun dalam hal itu yang kita bahas ya, jadi deret Fourier untuk sinyal periodik. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau sinyalnya adalah sinyal non periodik? Nah, ternyata bahwa deret Fourier juga bisa kita ungkapkan untuk sinyal non periodik. Tetapi dalam hal ini adalah sinyal-sinyal non periodik yang terbatas ya. Ungkapan deret Fourier untuk sinyal aperiodik terbatas ini merupakan pengantar ya menuju ke pendefinisian transform Fourier atau transformasi Fourier yang nantinya pada ujungnya kita akan gunakan ya transform Fourier ini untuk menganalisis sinyal dan sistem LTI waktu kontinu. Oke, kita akan lihat deret Fourier dari sinyal aperiodik ya atau non periodik. Misal kita punya XT merupakan sinyal aperiodik ya, aperiodik terbatas. Di mana XT bisa kita nyatakan secara matematis misalnya tidak sama dengan 0 untuk T antara min T1 sampai T2, kemudian 0 untuk lainnya misalnya. Atau kalau secara grafis kita bisa gambarkan begini. Ini ada T, ini ada sumbu XT ya. Misalnya bentuk sinyalnya seperti sinyal segitiga lah. Ini adalah min T1, ini adalah T1. Jadi lainnya 0 ya, lainnya 0. Sinyal ini ya itu bisa kita pandang sebagai sinyal periodik. Atau ya, kita bisa punya sebuah sinyal periodik yang dibentuk dari sinyal ini. Ya. Misalnya kita punya sinyal eksternal yang periodik ya. Eksternal yang periodik sebagai fungsi T merupakan bentuk yang pengulangan dari bentuk segitiga ini ya. Jadi perkecil gambarnya ini ya, segitiganya ya. Ini min T1, ini T1. Misalnya ini ada T0 per 2. Ini ada min T0 per 2. Kemudian misalnya di sini T0 ya. Nah, misalnya ini. Oke, ya. Jadi kita punya sinyal periodik eksternal yang dia peroleh dengan cara mengulang-ulang secara periodik bentuk sinyal yang ini, ya. Oke. Ketika T0-nya menuju tak hingga, maka sinyal periodik ini akan mendekati sinyal yang aperiodik ini, ya. Jadi secara matematis boleh kita tuliskan bahwa ketika T0 menuju
hingga X T0 itu akan menuju XT. Atau secara matematis ungkapan ini dinyatakan bahwa XT itu sama saja dengan limit dari X T0 sebagai fungsi T, ini sebagai fungsi T ya, ketika T0-nya menuju tak terhingga. Kita tahu bahwa ungkapan deret Fourier ya, deret Fourier dari X0 X0 kan kemarin kita nyatakan oleh ungkapan apa? Sigma ya, mana K-nya dari min tak hingga sampai tak hingga AK E pangkat min J K omega 0 T dengan AK 1 per T0 integral dari min T0 per 2 sampai T0 per 2 kan ya? X T0 T E pangkat J K omega 0 T dt. Sorry, ketukar ya. Ini yang apa? Negatif ya. Oke, baik. Jadi deret Fourier-nya ini mencari apa? AK-nya ya. X T0 ini ya. Kalau kita lihat dari gambar sebelumnya nih, sudah saya hapus di sini. Bahwa X T0 itu kan nilainya sama dengan XT untuk min T0 per 2 sampai T0 per 2, gitu kan ya? Dan 0 untuk yang lainnya, gitu kan ya? Kalau kita masukkan ke sini, ya, kita akan dapatkan AK sama dengan 1 per T0 integral dari min T0 per 2 sampai T0 per 2 XT ya, kali E pangkat min J K omega 0 T dt. Dan ungkapan ini ya bisa kita ubah, karena untuk yang apa, meskipun kita ubah misalkan batas dari begini, dari min tak hingga sampai tak hingga, tetap saja integralnya hasilnya sebenarnya sama dengan ini kan ya. Jadi XT E pangkat min J K omega 0 T dt. Ungkapan ini kemudian didefinisikan sebagai X omega. Sehingga kita akan dapatkan bahwa AK itu adalah X omega dibagi dengan T0 ya. Atau kalau kita mengingat bahwa T0-nya adalah 2pi per T ya. 2pi per omega ya. Ini sama aja dengan omega per 2pi dikalikan dengan X omega. Oke, jadi kita mendefinisikan satu besaran, yakni kita definisikan X omega ya. Yang integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari XT E pangkat min J K omega 0 T dt. Baik, dengan diperoleh nilai AK X omega dibagi dengan T0, ini berarti omega 0 ya, omega 0. Maka kita bisa dapatkan ungkapan X0 tadi kan ya, X0 dalam kuadrat Fourier kan ya, dimana K-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi kan AK-nya kita ganti oleh ini kan ya, AK-nya kita ganti oleh omega 0 per 2pi X omega
E pangkat C K omega 0 T. Ya, gitu ya. Atau boleh kita ubah karena kan K omega 0 adalah omega. Jadi ini yang kita ubah. Ya. Jadi kita ubah. Berarti sigma K dari min ta hingga sampai ta hingga /2 pi-nya saya keluarkan saja, /2 pi. Berarti ini adalah omega 0 X omega E pangkat C omega ya T. Itu kan ya bentuknya. Nah, kembali ke sinyal aperiodik. Buat tadi sinyal aperiodik XT ya, itu kan sebenarnya kita tuliskan tadi X T adalah limit di mana T menuju apa? Ta hingga dari X T0 ya. Berarti sama saja dengan limit T0 menuju ta hingga dari ini ya. Oke, saya tulis ini 1/2 pi-nya di sini, 1/2 pi sigma K dari min ta hingga sampai ta hingga omega 0 X omega E pangkat C omega T. Ya. Omega ke K itu adalah K dikali dengan omega 0. Kemudian omega ke K plus 1 berarti sama aja dengan K plus 1 kali omega 0. Sehingga kita akan punya selisih. Katakan delta omega, jadi selisih antara apa? Selisih antara omega K plus 1 dan omega 0 nya. Jika seharusnya omega K plus 1 kita selisihkan dengan omega K, berarti kan ini K omega 0 plus 1 atau plus omega 0 dikurangi K omega 0. Hasilnya adalah apa? Omega 0. Sehingga kita bisa dapatkan ungkapan yang ini tadi ya. Kita akan dapatkan bahwa XT berarti sama saja dengan limit di mana T0-nya menuju ta hingga dari 1/2 pi sigma K dari min ta hingga sampai ta hingga X omega E pangkat C omega T delta omega. Nah, dengan mengingat juga hubungan antara T0 dengan omega ya, dari sini sebenarnya kan ini boleh kita tulis juga 2 pi per apa? Per T0. Perhatikan bahwa dari hubungan ini, kalau seandainya T0-nya menuju ta hingga, maka jadi kalau T0 ini menuju ta hingga, maka delta omega akan menuju 0. Jadi ungkapan ini juga sebenarnya akan sama saja kalau seandainya ungkapan yang ini nih, ungkapan ini kita ganti oleh apa? Oleh delta omega menuju 0. Ya. Jadi XT itu sama aja dengan limit delta omega menuju 0 dari 1/2 pi sigma ya X omega E pangkat C omega T D delta omega. Secara matematis ungkapan ini dapat ditulis menjadi bentuk integral ya. Jadi XT itu adalah 1/2 pi integral dari min ta hingga sampai ta hingga X omega E pangkat C omega T D omega. Ya. Ingat tadi bahwa X omega-nya adalah apa? Ini X besar ya, ini X kecil, X besar.
integral dari min tahingga sampai tahingga xt E pangkat min J omega T atau J K omega 0 ya tadi kan ya, tapi boleh saya tulis begini ya, jadi omeganya tidak lain K omega 0, jangan lupa ya. Nah, ungkapan yang ini, ya, X omega integral atau ungkapan integral inilah ya, oke. Itu kemudian disebut sebagai transform Fourier dari xt, ya. Jadi ini kemudian didefinisikan sebagai transformasi Fourier dari xt, ya. Nah, sementara xt-nya ini kemudian ya kebalikannya disebut sebagai inverse transform Fourier, ya, dari x omega. Oke. Jadi kita sekarang sudah mendefinisikan transform Fourier. Ternyata bahwa untuk sinyal aperiodik ya, representasi deret Fourier-nya adalah ini sebenarnya ya, ungkapan akan menuju ke bentuk integral ini ya. Ini adalah ungkapan deret Fourier untuk sinyal aperiodik ya. Nah, secara matematis biasanya ini diberi simbol ya. Kalau secara simbolis x omega itu adalah transform Fourier dari xt. Saya itu rumusnya yang ini ya, min tahingga sampai tahingga dari xt E pangkat min J omega T dt ya. Dan sebaliknya xt itu adalah inverse gitu ya. Inverse dari x omega seper 2V integral dari min tahingga sampai tahingga x omega E pangkat J omega T D omega. Jadi perhatikan bahwa transform Fourier itu mengubah kawasan waktu asalnya T menjadi kawasan omega frekuensi ya. Secara umum bahwa x omega adalah kompleks ya. Karena itu maka dapat diungkapkan dalam ungkapan formula Euler ya. Jadi sama dengan modulusnya atau amplitudonya atau magnitudonya ya dikalikan dengan E pangkat J omega V omega ya. Nah, yang ini amplitudonya ya x omega. Ini magnitudo ya. Magnitudo atau amplitudo sama saja ya. Amplitudo. Itu kemudian disebut sebagai spektrum Fourier ya. Ini spektrum Fourier-nya ya. Sementara V omega-nya itu adalah fasenya ya. Atau spektrum fase. Jadi kalau kemudian kita plot magnitudo atau amplitudo terhadap frekuensi omega akan kita dapatkan spektrum Fourier-nya ya. Demikian pula kalau kita plot fasenya terhadap omega maka kita akan dapatkan spektrum fasenya ya. Kita lihat contoh
pertama. Misalnya kita ingin tahu transform Fourier dari impuls. Nah, bagaimana? Ya. Kita transformasikan ke domain frekuensi berarti kan ya. Delta omega, gunakan saja rumusnya, berarti integral dari min tahingga sampai tahingga xt-nya adalah delta t gitu kan ya. E pangkat min c omega t dt ya. Nah ingat, perkalian antara delta t dengan E pangkat J omega T ya, akan bernilai kalau T-nya 0 ya. Sehingga ini akan sama saja dengan integral ya. Integral dari min tahingga sampai tahingga delta T ini sama dengan E pangkat 0 dt. Dan E pangkat 0 adalah apa? 1 kan ya. Nah, integral dari min tahingga sampai tahingga delta t dt kan tidak lain 1 ya. Oke, dengan kata lain bahwa transform Fourier dari sinyal impuls adalah 1. Atau kebalikannya, inverse dari 1 adalah delta t. Oke. Bagaimana kalau digeser? Delta t min t0. Maka ini sama saja dengan apa? Integral dari min tahingga sampai tahingga ya. Delta t min t0 E pangkat min c omega t dt. Dan kembali hasil kali dari ini ya, itu akan ada nilainya untuk, atau ini akan ada hasil kalinya kalau t-nya sama dengan t0. Sehingga akan sama saja dengan min tahingga sampai tahingga delta t min t0 E pangkat min c omega t0 dt. Karena ini suatu konstanta bilangan, maka ini bukan variabel, bisa boleh kita keluarkan ya. Berarti sama dengan E pangkat min c omega t0 integral dari min tahingga sampai tahingga delta t min t0 dt ya. Kembali ini kan hasilnya adalah 1 ya. Berarti sama aja dengan E pangkat min C omega T0 ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Misalnya kita punya sebuah impuls berupa kotak ya, dimana tingginya adalah K, konstanta K. Jadi K bernilai dari min A, atau X bernilai dari min A sampai A, lainnya adalah 0. Nah, bagaimana hasil transform Fourier-nya? Atau misalkan kita ingin lihat bagaimana spektrumnya ya, spektrum Fourier-nya. Kita tinggal gunakan definisi. Ini adalah integral dari min tahingga sampai tahingga. Satu saja rumusnya dulu ya. Xt E pangkat min C omega T dt. Berarti hanya bernilai K dari min A sampai A ya. Jadi berarti dari min A sampai A gitu kan. Nilainya adalah K E pangkat min C omega T dt.
adalah konstanta, hasil integral ini adalah apa? Berarti min K dibagi dengan J omega E pangkat min J omega T. Oke, ini batasnya adalah dari min A sampai A. Kita tinggal masukkan ini, berarti min K dibagi dengan J omega. Masukkan untuk yang A positif berarti ini apa? E pangkat min J omega A. Min, masukkan kalau A-nya negatif ya, ke T. Berarti apa? E pangkat J omega A. Nah, kalau kita mengingat formula Euler bahwa ungkapan E pangkat J theta dikurang E pangkat min J theta dibagi dengan 2J, itu kan sama dengan sin theta. Ya. Oleh karena itu maka ini ya X omega itu dapat saya tulis sub K-nya biarkan di kiri dan omega-nya saya biarkan juga di kiri, tapi negatifnya saya masukkan ke dalam ya, berarti K per omega ini jadi negatif, ini jadi positif ya. Berarti E pangkat J omega A min E pangkat min J omega A per J, gitu kan ya? Nah, supaya mirip dengan yang ini, maka dikalikan dengan 2, ini kalikan dengan 2 ya. Sehingga kalau begitu dapat kita tulis sama saja dengan 2K per omega, jadi sin omega A. Atau boleh kita coba trik dengan kalikan A per A, berarti 2K kali sin omega A, ini 2K per omega A ya, omega A satu sini. Nah, ungkapan ini kemudian diprinsipkan sebagai sing ya, jadi dapat satu menjadi 2KA, ditulis disingkatnya ya, sing omega A ya. Oke, jadi ini adalah hasil transform Fourier untuk sinyal kotak. Dan kalau kita gambarkan spektrumnya ya ini amplitudo atau magnitudo sebagai fungsi omega atau X omega-nya terap sebagai fungsi omega ya. Ini kira-kira grafiknya akan berbentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita gambarkan X omega sebagai fungsi dari omega ya, maka ini kita akan dapatkan spektrumnya bentuknya seperti ini ya. Untuk beberapa fungsi yang lain ya, jadi saya tampilkan beberapa contoh saja. Kalian bisa coba lihat di tabel ya. Jadi sudah diberikan beberapa sinyal ya dan hasil transform Fourier-nya ya. Dan otomatis itu akan merupakan pasangan inverse atau pasangan transform Fourier. Jadi kalau Xt-nya tahu, X omega-nya tahu, itu kan pasangan Fourier ya. Satu hasil transformnya, kebalikannya berarti inverse-nya. Oke, jadi lebih detailnya silakan coba kalian lihat di tabel. Jadi ini saya hanya berikan beberapa contoh saja ya, sedikit contoh saja ya, bagaimana cara mendapatkan transform Fourier dari sebuah fungsi non periodik terbatas ya. Oke, baik. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.